Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Mikel Masyuri, dalam Berita 10. Gubernur Riau meluncurkan alat serut lidi sawit yang digagaskan oleh Korem 031 Wirabima. Gubernur Riau berharap melalui mesin serut lidi ini bisa membantu usaha kecil dan mikro yang ada di berbagai desa yang ada di Riau ini, terkhusus daerah penghasil sawit. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, Komandan Korem 031 Wirabima Brigjen TNI Parlindungan Huta Gulung dan Gubernur Riau Samsuar luncurkan mesin serut lidi sawit. Alat penyerut lidi sawit itu diperkenalkan dan secara resmi diluncurkan guna meningkatkan potensi UMKM dalam menghasilkan berbagai karya dan produk kerajinan bernilai jual tinggi berbahan dasar lidi sawit. Gubernur Riau berharap melalui mesin serut lidi ini bisa membantu usaha kecil dan mikro yang ada di berbagai desa yang ada di Riau ini, terkhusus daerah penghasil sawit. Bupati Bengkalis diwakili Kadis Perindustrian dan Perdagangan Zulfan mengatakan, pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat mengapresiasi dengan kepedulian dan Rem 031 Wirabima. Seperti diketahui saat ini, vegetasi sawit melimpah khususnya di negeri Junjungan. Selain tandan buah segarnya, lidi sawit juga bisa dijadikan berbagai alat dan produk kerajinan berwujud sapu lidi, piring, vas bunga, bahkan produk kerajinan lainnya yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Zulfan menambahkan, alat serut lidi baru hanya diproduksi sekitar 35 unit dan akan disebarluaskan seluruh Provinsi Riau. Dalam waktu dekat nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat. Dengan mesin itu nantinya akan meningkatkan produktivitas dan pengembangan pelaku usaha UMKM di negeri Junjungan. Lanjut Zulfan, dengan mesin itu nantinya terkhusus kepada perajin lidi sawit, tentu akan lebih mudah dan cepat dalam melepas lidi dari daun sawit. Sementara itu, Komandan Kodim 0303 Bengkalis, Letkol Endik Yunia Hermanto, mengucapkan terima kasih karena Kabupaten Bengkalis mendapatkan mesin serut lidi dari Komandan Korem 031 Wirabima. Seperti diketahui, Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang memiliki hamparan komoditas kelapa sawit yang luas dan sangat berpotensi untuk dikembangkannya berbagai produk dan kerajinan berbahan dasar lidi sawit. Dalam acara peluncuran tersebut dihadiri oleh Gubernur Riau Samsuar, Kapolda, Bupati, dan Wali Kota Seprovinsi Riau, serta Kepala Dinas Perindak dan Koperasi Seprovinsi Riau. Serut lidi yang ini merupakan inovasi yang diselenggarakan oleh Danrem, artinya ini diharapkan bisa digunakan untuk UMKM. Jadi adanya alat serut lidi ini sebenarnya bisa membantu usaha-usaha kecil, usaha mikro yang ada di berbagai desa yang ada di Riau. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Dayun, Ketua Forum Wartawan Legislatif DPRD Riau, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Riau Raya TV dan TVOCU. Dari Riau menyapa dunia. Kini Riau Raya TV dan TVOCU sudah dapat ditonton di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia melalui satelit, TV kabel, parabola, dan Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HR 26 tahun ditangkap petugas Polsek Senapelan. Ia ditangkap lantaran telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor Kawasaki KLX yang terparkir di parkiran Rumah Sakit Prima, Pekanbaru. Polsek Senapelan menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di parkiran sebuah rumah sakit di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru.
Kejadian berawal dari korban yang saat itu hendak mengunjungi keluarganya yang dirawat di rumah sakit, kemudian memarkirkan kendaraannya di rumah sakit. Usai mengunjungi kerabatnya yang sakit, korban terkejut karena kendaraan miliknya merek Kawasaki telah raib dibawa pencuri. Dari hasil penyelidikan di lapangan, tim opsenal Jembalang Polsek Senapelan berhasil mengantongi identitas pelaku. Petugas kemudian menyamar sebagai pembeli untuk memancing pelaku. Saat hendak bertransaksi, petugas kemudian menyergap tersangka beserta barang bukti 1 unit kendaraan merek Kawasaki. Saat penangkapan, rekan pelaku inisial D berhasil melarikan diri. Saat ini pelaku dalam pencarian petugas. Pencurian itu dilakukan Ari bersama rekannya D yang kini masih dalam buruan polisi. Sehari kemudian, pria yang juga positif mengonsumsi narkoba itu berhasil ditangkap di ruang Taman Hijau, Jalan Beringin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Kapolsek Senapelan Kompol Ari Prasetyo mengatakan, pelaku ditangkap beserta barang bukti, yakni 1 unit sepeda motor Kawasaki KLX berwarna putih dengan nomor polisi BM 6722AB dan STNK atas nama Laili Diana. Curanmor ini ya, berawal dari laporan warga ke Polsek Senapelan ya, yang mana warga ini telah kehilangan 1 unit sepeda motor tracker miliknya, yang mana motor tracker ini diparkirkannya di salah satu rumah sakit yang ada di Jalan Nangka. Ya. Nah, kemudian yang mana korban ini adalah keluarga daripada pasien. Nah, kemudian pada saat korban ingin keluar dari rumah sakit dan dilihatnya motor tracker yang diparkirkannya di salah satu parkiran yang ada di rumah sakit tersebut telah hilang. Nah, kemudian berdasarkan laporan tersebut ya, dan berdasarkan petunjuk yang kami dapatkan di TKP, kami mengetahui identitas salah satu pelaku ya. Kemudian kita coba melakukan pemancingan dengan cara melakukan jual beli. Nah, kemudian kedua pelaku ini datang untuk menaruhkan sepeda motor tersebut. Nah, pada saat itulah kedua pelaku ini dapat kami amankan, dan yang satu dapat kabur yang berinisial D yang pada saat ini statusnya telah kami tetapkan sebagai DPO dan sedang kami lakukan pencarian. Untuk pasalnya sendiri kami menerapkan pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun. Dalam hasil pemeriksaan ya, pelaku baru pertama kali melakukan. Dia mencuri ini dengan cara apa nih? Nah, pelaku ini mengambil awalnya dengan menggunakan kunci T, namun tidak berhasil ya. Kemudian mereka memutus salah satu kabel yang ada di motor tracker tersebut sehingga mereka bisa mendapatkan motor tersebut. Berdasarkan daripada hasil penyelidikan kami, ini motor ingin dijual sekitar 6 juta. Diceritakannya pelaku berhasil ditangkap setelah polisi mendapatkan laporan dari korban. Setelah mendapat laporan itu, polisi langsung melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa pelaku sedang berada di RTH. Setelah dipastikan benar pelaku berada di lokasi itu bersama rekannya D, petugas tentunya tidak menunggu lama dan langsung menangkap pelaku. Namun sayang satu pelaku yakni D berhasil meloloskan diri. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian material sebesar 36 juta rupiah. Kini polisi masih terus memburu satu pelaku lainnya. Tim Riau Raya TV melaporkan. Iya Bapak, hati-hati. Sini Bapak sini. Bapak dadah. Hari ini mereka, besok siapa? Hati-hati dan waspada di jalan, agar hidup kita tidak sia-sia. Personel Polres Pelalawan menangkap 2 orang pria di Pangkalan Kerinci karena membawa ratusan burung tak dilindungi tanpa dokumen. Selain itu, kedua orang pria ini turut pula membawa beberapa jenis satwa dilindungi seperti burung wambi, kakak tua macau, dan juga rubah.
Polres Pelalawan menggagalkan perdagangan satwa dilindungi asal luar negeri yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Kepala Bidang Wilayah 1, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Andri Hansen Siregar mengatakan, Polres Pelalawan menyerahkan sejumlah satwa dilindungi ke BBKSDA Riau hasil dari perdagangan satwa ilegal. Jenis burung dilindungi diantaranya burung cucak hijau, kakak tua macau, dan rubah. Jenis burung yang dilindungi antaranya jenis cucak hijau dan bonsai kepala putih yang dihasilkan dari operasi penggagalan perdagangan ilegal satwa di Kabupaten Pelalawan. Kita mendapatkan penyerahan dari Polres Pelalawan. Di samping satwa burung yang dilindungi di Indonesia, ternyata Polres Pelalawan juga mendapatkan ada jenis satwa yang dari luar negeri, berupa jenis burung kakak tua Makau dan jenis burung swimbi serta satwa rubah. Kakak tua Makau ini ada 2 ekor dan satwa rubah 2 ekor. Jadi dilindungi, dan yang tidak dilindungi kita sudah lepas liarkan tadi sekira pukul 4 sore di Taman Hutan Kota Bangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Kakak tua dan rubah ini di negara asalnya dilindungi berdasarkan dari IUCN, namun untuk dibawa ke Indonesia itu melalui prosedur yang sangat ketat, dan ini sangat dilarang secara ilegal. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau bersama Kepolisian Resor Pelalawan berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan satwa dilindungi. Selain burung dilindungi, terdapat juga jenis satwa dari luar negeri, yaitu jenis kakak tua macau serta satwa rubah. Untuk kakak tua macau sebanyak 2 ekor dan rubah sebanyak 2 ekor. Sebagian satwa dilindungi ini sudah dilepas liarkan ke habitatnya. Kakak tua macau dan rubah ini di negara asalnya merupakan hewan yang dilindungi dan masuk ke Indonesia ini secara ilegal dan sangat dilarang. Saat ini sebagian satwa masih berada di klinik satwa BBKSDA Riau untuk diobservasi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Tim Riau Raya TV melaporkan. Gizi seimbang adalah nutrisi dan zat gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, tidak berlebihan, juga tidak kekurangan. Remaja putri yang sedang mengalami masa pubertas, maka kebutuhan zat gizinya pun bertambah. Terpenuhi atau tidaknya akan mempengaruhi status gizi. Seseorang yang gizinya baik, maka pertumbuhannya akan lebih cepat dibanding seseorang yang gizinya kurang baik. Hal lain yang dapat ditimbulkan dari kekurangan gizi ini antara lain anemia, obesitas, maupun menurunnya konsentrasi pada saat belajar. Lalu, bagaimana penerapan gizi seimbang pada remaja wanita? Untuk memenuhi zat gizi, remaja wanita memerlukan asupan makanan yang terdiri dari karbohidrat 50-60% dari total kalori, protein 51 gram, zat besi 25 mg, vitamin, minum air mineral 8 gelas per hari. Batasi makanan manis, asin, dan berlemak. Penerapan gizi seimbang pada remaja wanita sangat penting untuk diperhatikan. Karena dari remaja wanita yang sehatlah kelak akan terlahir anak-anak yang sehat pula. Mari bersama membangun gizi menuju bangsa yang sehat. Pemirsa, berikut berita 10 hari ini. Saya Mikel Macuri undur diri. Sampai jumpa.